Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di seluruh Indonesia atau bahkan yang ada di seluruh dunia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang pelajaran dari kitab Kejadian, maka sekarang kita akan belajar dari kitab yang kedua, dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Nah, apa saja pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat ambil dari kitab Keluaran ini yang bisa kita pelajari hal-hal tentang kehidupan yang layak di muka bumi ini, kehidupan yang akan menjadi berkat bagi orang lain, dan kemudian menjadi kekuatan, kesegaran bagi diri kita, bagi pribadi kita sendiri. Nah, kita akan melihat langsung dalam kitab Keluaran ini, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 12. Nah, saya memberikan tema di sini adalah orang Israel ditindas di Mesir, air susu dibalas dengan air tuba. Saya akan membacakan dulu ayatnya. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 12. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah, saudara, air susu dibalas dengan air tuba. Ini pepatah yang terkenal, ya. Artinya kira-kira begini, perbuatan baik dibalas dengan perbuatan buruk. Nah, tuba itu adalah suatu pohon yang akarnya beracun. Jadi maksudnya diberikan air susu dibalas dengan air beracun. Nah, itu maksudnya. Nah, pada ayat yang ke-8 yang saya bacakan tadi, yaitu kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, di sini pelajarannya adalah bahwa raja Mesir yang baru ini lupa sejarah dan tidak mau belajar sejarah. Dulu bangsa Mesir itu pada periode raja sebelumnya, bangsa Mesir mengalami kejayaan yang luar biasa, sangat populer di seluruh bumi, yaitu di mana seluruh bumi, bangsa-bangsa yang ada di seluruh bumi itu datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Kenapa? Karena seluruh bumi dilanda kelaparan dan hanya di Mesir saja itu ada bahan makanan. Nah, mengapa hanya di Mesir ada bahan makanan? Karena di sana ada orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan, yaitu Yusuf yang dikaruniai hikmat oleh Allah, dan dia bisa mengatur ekonomi dari bangsa Mesir. Nah, sehingga ekonomi yang ditata dengan rapi membuat bangsa Mesir memiliki cadangan makanan yang berlimpah-limpah, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga ketika kelaparan tiba, musim kelaparan tiba, hanya di Mesir ada cadangan makanan yang berlimpah. Nah, semua bangsa datang ke Mesir untuk membeli makanan. Mesir mengalami kejayaan luar biasa. Raja Mesir, yaitu Firaun, di Mesir itu memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia menguasai seluruh aset negara dan rakyatnya tunduk sepenuhnya kepada Firaun. Nah, akan tetapi raja yang baru ini, dia lupa dengan hal itu. Dia lupa tokoh orang yang diurapi. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu, yang membuat bangsa Mesir mengalami kejayaan yang luar biasa, itu adalah orang Israel. Anak daripada Israel, anak daripada Yakub, yang namanya diganti menjadi Israel. Raja tidak belajar. Dia tidak belajar dari masa lalu dan tidak mau belajar. Dan poin
poin yang kedua, yaitu Raja Mesir ini dia malah bukannya belajar, tapi dia takut dan curiga. Takut dan curiga. Curiganya sangat berlebihan sehingga dia tidak belajar dengan baik. Dia malah cemburu, curiga, membuat fitnah. Dia membuat dan menyebar hoax, merancang yang negatif terhadap orang lain, menginginkan kejatuhan orang lain, dan khawatir sampai meramal yang negatif terhadap dirinya sendiri. Fatal, saudara, fatal. Ya, ayat 9 dia berkata bahwa bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Sangat takut. Ayat 10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika peperangan terjadi jangan bersekutu nanti dengan musuh dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Jadi raja ini bukan merancang kesejahteraan, bukan merancang kejayaan, bukan mengulangi kesuksesan di masa lalu dari raja sebelumnya, Firaun sebelumnya, tetapi justru takut dengan apa yang dia bayangkan sendiri. Takut waktu melihat sesuatu yang ada di depan mata dan membayangkan hal-hal yang buruk bagi orang lain, bagi dirinya sendiri juga. Yang ketiga, apa yang dihasilkan oleh orang yang selalu berpikiran buruk? Orang yang selalu berpikiran buruk, merancang hal-hal buruk, punya pikiran-pikiran negatif, maka yang dihasilkan adalah upaya melakukan penindasan terhadap orang lain. Raja yang dulu meminta saran dan diberkati, raja yang baru malah melakukan penindasan. Ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah saudara, raja yang baru ini justru membalas kebaikan daripada Yusuf, orang Israel yang sudah berkarya banyak di zaman bapaknya, membuat Mesir mengalami kejayaan yang begitu hebat. Tapi raja baru membalas kepada keturunan Israel dengan sebuah penindasan. Maka pepatah air susu dibalas dengan air tuba cocok untuk peristiwa ini. Nah saudara, pelajaran penting apa yang akan kita pelajari, akan kita dapatkan dari hal ini? Yang pertama adalah, bila ada masalah, berdoalah minta tuntunan Roh Kudus. Baca Alkitab sebagai sumber hikmat, kemudian belajar, introspeksi diri. Jangan lupakan sejarahmu. Belajar dari sejarah, lalu bijaksanalah. Kemudian yang berikut, bila ada masalah, jangan takut. Tetap bersemangat. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya dapat berdoa dan ada solusi yang terbaik. Hindari perasaan cemburu, curiga, membuat fitnah, membuat hoax, merancang yang negatif terhadap orang lain. Jangan khawatir berlebihan sampai meramal sesuatu yang buruk bagi diri sendiri. Berkata-katalah yang positif. Pikirkanlah semua yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semuanya. Yang ketiga, bila ada masalah, jangan melakukan penindasan terhadap orang lain. Mintalah saran dan pertimbangan dari orang berhikmat. Jangan sembarang orang. Ya, minta pertimbangan kepada orang berhikmat. Jangan sembarang orang. Nah, dengan demikian, maka langkah kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita semuanya. Salam.